Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vina Damayanti, NIM 1862210. Saya dari kelas akuntansi KP1 2018. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Resep Conagra untuk Sistem Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik. Inilah ringkasan kasusnya, yaitu yang pertama, Business Challenge. Conagra harus memiliki teknologi yang canggih untuk memudahkan proses dalam menilai bakat dan keahlian para karyawan yang digaji dan yang dibayar per jam. Conagra juga harus mengidentifikasi serta mengevaluasi proses yang berkaitan dengan analisis dan pelaporan. Manajemen. Conagra merupakan perusahaan di bidang menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat, dan makanan ringan dengan memiliki 32 merek. Pentingnya SDM dalam kesuksesan perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan seperti 33.000 karyawan untuk memastikan supermarket dan grosir dipenuhi dengan produknya. Organisasi. Dalam sistem organisasi, Conagra menggunakan sistem inti untuk fungsi SDM dasar serta memiliki sistem terpisah untuk fungsi SDM seperti dalam kompensasi karyawan, pengembangan, perekrutan, perubahan atau pergantian perencanaan, dan tinjauan bakat atau kompetensi. Teknologi. Sistem teknologi dalam Conagra memiliki sistem perangkat lunak, bisnis, komersial, dan sistem yang lain dengan dikembangkan sistem melalui keahlian dari para karyawan. Selanjutnya itu dari Business Solution, Conagra memiliki proses My Recipe yang menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam suatu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat, serta menurut Direktur Manajemen Talenta atau kompetensi untuk membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru My Recipe. Kebutuhan informasi yang digunakan yaitu yang pertama, menyediakan alat serta proses untuk memudahkan manajer dan karyawan yang berkaitan dengan kinerja dan pertumbuhan karir. Dan yang kedua yaitu informasi yang ada di perusahaan tersebut yang meliputi daftar semua karyawan, produk makanan 32 merek, penjualan retail 100 juta dolar per tahun, serta salah satu perusahaan terbesar di Amerika Utara. Pertanyaan yang kedua yaitu metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya. Metode yang digunakan oleh Conagra yaitu application, software packs, software service, dan outsourcing. Dengan itu dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak dan juga otomatisasi merupakan untuk meminimkan proses kerja yang dilakukan oleh manusia, khususnya meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Namun, juga biasanya ada kesalahan pada teknologi tersebut lebih cepat penanganannya dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu, serta agar dapat membantu memaksimalkan pertumbuhan dan kinerja karir karyawan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Langkah yang pertama yaitu Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan mengimplementasikan modul pembelajaran, perubahan, dan pengembangan success factor. Langkah yang kedua yaitu perusahaan mengimplementasikan SAP Success Factor yang menerapkan analisis tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan, tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Langkah yang ketiga yaitu Conagra mengimplementasikan modul kompensasi Success Factor
dan pembaruan pada sukses factors, kinerja, dan proses untuk mendapatkan konsistensi yang lebih besar pada proses penilaian dan evaluasi kinerja yang diberikan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa saja manfaat yang dari sistem baru ini, bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Yang pertama yaitu, perusahaan dapat mengetahui apakah proses sudah menempatkan SDM secara tepat dengan memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan, dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan karena informasi yang diperoleh lebih akurat. Yang ketiga, membantu tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruh terhadap profit perusahaan. Dan yang terakhir, dengan membantu untuk memperkirakan pengembangan dan dalam memenuhi bisnis di masa depan, serta membawa HR ke level yang berbeda di perusahaan. Ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Ancaman memang selalu ada pada semua perusahaan, pasti akan selalu ada baik pasif maupun aktif. Dengan itu, perlunya pengawasan terhadap proses berlangsungnya sistem teknologi tersebut dilaksanakan karena dapat diakses dengan mudahnya serta jangkauan yang luas, membuat sistem perusahaan dapat dicuri atau dialih fungsikan oleh pihak manapun. Dengan adanya evaluasi yang memungkinkan diketahuinya kecurangan dan kegagalan yang terjadi, keamanan teknologi sistem harus terus ditingkatkan dan berinovasi pada sistem baru. Itulah presentasi hasil pekerjaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.